Oke. Pak, saya mau nanya. Ini pertanyaan dari saya mewakili teman-teman semua fitness mania yang suka nanya di sini. Jadi ada orang, misalkan dia tuh badannya kurus, tapi dia tuh pengen naikin massa otot, terus kemudian dia pengen gemuk tuh susah banget. Padahal dia udah ngelakuin pola makan yang sehat, istirahat teratur. Itu kira-kira apa yang salah ya? Oke, baik. Jadi teman-teman, pertanyaannya Mbak Desi adalah dia mewakili teman-teman sekalian ya, katanya banyak sekali dari kita. Nah, ini kebalikannya ya, dari kebanyakan orang yang ingin menurunkan berat badan. Kalau ini adalah kebanyakan teman-teman kita nih yang pada kurus-kurus ingin menaikkan berat badan ya, Des ya. Tapi kok kayaknya nggak bisa naik-naik ya berat badannya, gimana caranya? Nah, baik teman-teman sekalian, nomor satu, kita juga ingat sekali lagi mesti paham akan yang namanya esensi. Jadi bukan masalah menaikkan atau menurunkan berat badan, tapi tujuannya adalah apa? Membuat satu keseimbangan komposisi tubuh. Dan komposisi tubuh dari 5 pemegang saham di komposisi tubuh kita, otot rangka adalah salah satu yang harus kita pertahankan karena dia akan mempengaruhi yang namanya mulai dari tulang dan juga lemak kita. Dan akhirnya bisa merusak ke yang lain-lainnya, organ tubuh kita yang lain. Nah, oleh sebab itu adalah nomor satu tepat sekali. Jadi saya mau meningkatkan massa otot saya, bukannya mau menaikkan berat badan saya. Makanya kebalikannya juga, saya ingin menurunkan kadar lemak saya, bukan menurunkan berat badan saya. Jadi menaikkan berat badan itu, makanya orang bilang bukannya weight gain, tapi muscle gain. Bukannya weight loss, tapi fat loss. Paham ya teman-teman ya? Itu satu. Kedua, bagaimana sih caranya naikin berat badan? Nah, saya ini kalau ini berdasarkan dari istilahnya pengalaman saya pribadi. Teman-teman tahu ya, modalnya saya tinggi 183 juga, beratnya saya cuma 55 kg teman-teman sekalian. Nah, jadi waktu lagi SMA, betul. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa apa yang saya alami itu, mungkin ini saya bisa jelaskan sama teman-teman. Nomor satu, latihan beban. Nomor dua, kurangi kardio. Kenapa? Karena dulu saya memang kurus pada dasarnya, tinggi 183, berat saya cuma 55 kg, ya. Tapi pada saat itu juga, kalau dibilang body fatnya mungkin juga di bawah 10% kali ya waktu itu. Nah, yang saya lakukan pada saat itu adalah, saya tingkatkan kalori makan saya, satu. Dan kedua, kalori yang berlebihan yang ada di badan saya pakai untuk saya latihan. Khususnya latihan beban, dalam hal ini adalah meningkatkan massa otot saya. Nah, otot paling banyak di badan kita, itu sebenarnya paling banyak adanya di kaki sama di back, di punggung. Adalah 2 body part yang paling besar yang bisa menampung otot paling banyak. Dan teman-teman tahu bahwa otot skeletal muscle adalah the largest organ in our body kalau kita berbicara komposisi tubuh kita. Nah, kalau the largest body part adalah paha dan back. Nah, makanya kenapa latihan paha, latihan back menjadi sesuatu yang penting. Jadi pahanya tambah gede, backnya tambah gede, metabolismenya tambah tinggi, cc mobilnya tambah tinggi, jatah makannya tambah tinggi, berat badannya juga nanti akan naik juga. Di sisi lain kadar lemaknya tetap stabil. Nah, jadi teman-teman sekalian, melanjutkan daripada tadi jawaban saya, satu adalah kurangi kardio, 2 latihan beban. Alasannya ada sekali lagi teman-teman sekalian, yang terjadi hari ini kita itu suka salah paham. Ada yang dikenal dengan yang namanya little fat man. Little fat man itu adalah apa teman-teman sekalian? Jadi dia kelihatannya kurus, Des. Tapi pas diukur ternyata kadar lemaknya tinggi. Kelihatannya kurus, tapi ternyata kolesterolnya tinggi. Ketika kurus, ternyata gula darahnya tinggi. Itu akibat makanan juga ya? Akibat apa yang kurang kalau dari 5 komposisi itu sebenarnya? Yang dia underweight itu disebabkan karena apanya yang kurang? Yang kurang adalah karena ototnya yang kurang. Lemaknya jangan-jangan tetap tinggi, masih jangan-jangan dia 20% atau berapa. Nah, jadi oleh sebab itu tetap mengatur makanan. Makanya mengatur makanan dikenal dengan yang namanya sebenarnya nutritional management. Kalau financial management kan mengatur keuangan. Kalau mengatur makanan, nutritional management mungkin dikenal dengan namanya diet. Cuma kalau di Amerika kata diet itu suka nggak enak. Tapi pada dasarnya diet itu adalah mengatur makanan. Mengatur makanan itu dalam arti vehicle-nya, kendaraannya. Kendaraannya bisa ke Bandung, bisa ke Bogor, bisa ke Surabaya, bisa ke Bali. Tapi kendaraannya tetap sama tergantung tujuan atau destinasi masing-masing. Nah, kebanyakan kendaraan ini kan kita pakai buat menurunkan berat badan yang paling populer ya. Nah, kalau kendaraan yang dipakai buat menaikkan berat badan, berarti kendaraannya harus kemana gitu ya. Nah, strategi-strateginya yang tadi saya katakan. Yaitu nomor 1 adalah rajin latihan beban ya.
Jadi teman-teman harus melakukan aktivitas latihan beban. Kedua, yaitu adalah kalau menurut saya kurangi cardio exercise. Kenapa kurangi cardio exercise? Karena kalau kita rajin tiap kali kebanyakan cardio dan sebagainya, ada kecenderungan teman-teman sekalian. Bagus kalau kita bakar lemak. Tapi kadang-kadang kalau cardio kelamaan, karena kita nggak makan, kadang-kadang yang terjadi adalah kadang-kadang justru akhirnya otot harus dipecah untuk memberikan energi karena latihannya banyak. Teman-teman contohnya, main badminton 2 jam, kadang-kadang main basket bisa berjam-jam, kadang-kadang main bola apalagi, atau kadang-kadang teman-teman mungkin lari, maraton dan sebagainya ya. Jadi bagi yang mau naikkan berat badan, saya rasa boleh dikurangi di sana. Nah, strateginya berarti nggak boleh kardio dong Mas Ade. Kardionya tetap boleh, intensitasnya ditingkatkan, tapi durasinya yang lebih pendek. Ya, jadi itu satu. Kedua, dari segi makanan yang paling penting nih yang saya mau ngomongin, yaitu adalah makronutrisi. Salah satunya kalau orang yang kurus, yang terutama kalau kebetulan kurus dan lean kayak saya waktu itu, memungkinkan saya untuk punya respon terhadap karbohidrat yang tidak seperti orang gemuk. Jadi makanya saya boleh ningkatin jumlah karbohidrat saya. Saya bisa ambil dari berbagai sumber karbohidrat yang baik yang menurut saya yang mengandung serat yang tinggi, mulai dari nasi merah, ubi, singkong, pasta, oatmeal, mungkin roti gandum dan sebagainya, mungkin oke-oke aja, masih oke buat saya. Tapi ketika karbohidrat yang saya makan itu tinggi, nah artinya saya harus translate karbohidrat itu ke latihan saya. Jadi latihan beban adalah aktivitas latihan yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Oleh sebab itu, makanya kenapa teman-teman makan karbonya tinggi, tapi latihan beban harus setiap hari. Paham ya teman-teman? Jadi karbonya naik berarti tenaganya tinggi. Tenaganya digunakan untuk latihan mengangkat beban. Latihan bebannya pun juga sama. Fokus kepada yang namanya compound movement. Jadi gerakan-gerakan yang memungkinkan kita mengangkat beban paling berat yang melibatkan lebih dari satu persendian dan satu otot yang terlibat. Contohnya misalnya chest adalah apa teman-teman sekalian? Misalnya bench press, chest press. Back misalnya apa? Pull downs atau rowing, atau deadlift sekalian misalnya. Legs misalnya apa? Leg press, squats, dan sebagainya. Persendian yang terlibat banyak. Ada persendian, kalau chest press, persendiannya adalah persendian bahu, ada persendian siku. Ya. Kalau kaki, persendiannya apa? Bisa lutut, lalu juga bisa hip kita ya. Bisa persendian, hip apa ya Des ya? Pinggul. Lalu juga yang lainnya juga kayak back bisa melibatkan yang kena adalah otot bukan cuma back juga, tapi juga trapezius juga, tapi juga bicep juga, forearms juga dan sebagainya. Teman-teman paham ya? Nanti saya akan buat video khusus tentang beberapa jenis latihan compound movement dan beberapa jenis latihan isolation movement ya. Tapi kalau mau naikin berat badan fokus ke compound movement. Pilihlah jenis-jenis latihan yang memungkinkan kita mengangkat beban paling berat dilakukan di saat pertama pada saat di mana energi level kita paling tinggi. Makanya pendekatannya adalah yang dikenal dengan namanya priority training principle. Priority training principle itu salah satu yang bisa kita lakukan kalau kita mau naikkan berat badan. Jadi buat teman-teman sekalian, karbohidratnya tinggi, proteinnya mesti cukup. Kalau bisa ngambil daripada ada daging putih, daging merah, saya pasti akan saranin teman-teman pasti pakai daging merah, ya. Lemak pilih yang baik, salah satunya adalah dari kuning telur, ya. Bisa juga dari kacang-kacangan dan sebagainya, silahkan saja, ya. Jadi makan boleh lebih banyak, latihan kaki, latihan back, kurangi kardio, nanti berat badannya pasti bisa naik. Paham ya teman-teman? Dan istirahatnya mesti cukup juga, karena kalau istirahatnya kurang, juga nanti pasti akan berpengaruh kepada nanti kitanya mau naikin berat badannya juga susah, ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi sekali lagi variasikan berbagai makanan tadi nggak ada masalah, tapi fokusnya benar-benar ke latihan beban. Kurangi cardio exercise dan berani mengkonsumsikan karbohidrat dan protein yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi tetap dengan makan yang bersih dan menjaga 4 elemen daripada makanan kita. Kurang lebih itu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Cheers!